Halo adik-adik, masih bersama Kak Zaki ya. Sekarang kita lanjut di soal nomor 7. Di sini dikatakan sebuah pesawat terbang menempuh jarak 40 km dalam arah 60 derajat utara dari timur, kemudian berbelok ke timur dan menempuh jarak 10 km, ini ke timur ya, dan akhirnya berbelok ke selatan dan menempuh jarak 10 akar 3. Di sini pertanyaannya adalah tentukan besar dan arah perpindahan pesawat itu dihitung dari titik berangkatnya. Nah, ini berarti kita menghitung dengan konsep vektor juga ya. Berarti kita menghitungnya sama dengan seperti nomor 4 dan 5 yang sudah kakak bahas tadi. Sekarang kita gambarkan dulu deh. Kita gambarkan dulu, misal. Nah, di sini sudah kakak gambar misalnya diagram Kartesius ya, seperti biasa. Sekarang kita gambarkan vektornya satu persatu. Sebuah pesawat terbang menempuh 40 km dalam arah 60 derajat utara dari timur. Masih ingat arah mata angin ya adik-adik? Berarti kalau 60 derajat utara dari timur, berarti dia miring ke atas seperti ini ya. Contohnya ya, perjalanan pertama pesawat terbang seperti ini misalnya. Ini kita namakan apa? FA deh. Perjalanan pertama namanya FA. Besarnya 40 km, nanti kakak tulis ya. Kemudian sudutnya 60 derajat ya. Di sini kakak tulis 60 derajat. Kemudian setelah dari FA, dia kemana lagi? Berbelok ke timur. Kalau ke timur berarti ke kanan ya adik-adik, dan menempuh jarak sejauh 10 km. Berarti dari sini akan ke kanan dengan nama vektor FB. Nah, ini FB. Kemudian berbelok ke selatan dan menempuh jarak 10 akar 3. Kalau ke selatan berarti ke bawah ya adik-adik, 10 akar 3. Nah, ini kita namakan FC. Dengan kalau kakak tulis misal di sini FA-nya berapa tadi? 40 km. FB-nya 10 km. Dan nilai FC-nya adalah 10 akar 3 km. Yang ditanya di sini adalah tentukan besar dan arah perpindahan pesawat itu dihitung dari titik berangkat. Berarti kalau misalnya pesawat itu berangkat dari titik ini, start, dan dia finish di sini, berarti dia berpindah sejauh ini ya adik-adik. Nah, kita sambungkan misal titiknya ke sini. Kita namakan FR, resultan. Nah, yang ditanya ini adalah tentukan besar dari FR dan arah FR. Berarti kita yang ditanya juga adalah sudut ini nih. Nah, sudut ini besarnya berapa arahnya? Nah, untuk menghitung soal ini seperti biasa, berarti kita harus menguraikan dulu ya. Kita urai menjadi sigma Fx dan sigma Fy. Dengan rumusnya ada apa aja? Nilai dari Fx seperti nomor 4 dan 5 sama dengan F dikali cos theta. Nilai Fy adalah F dikali sin theta. Dan nilai dari resultannya Fr adalah akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, kita akan menggunakan 3 rumus ini dulu ya adik-adik untuk menentukan besar dari apa? Besar dari vektor yang ditanyakan. Sudah paham sampai sini? Baik, sekarang kita bikin tabel dulu ya, seperti biasa. Nah, sudah tergambar nih tabelnya. Sekarang kita urai dari gaya yang pertama. Maksudnya vektor yang pertama, yaitu FA. FA berarti kalau kita uraikan, ada FA sumbu X atau FAX dan FA sumbu Y, yaitu FAY. Dengan rumus bagaimana? FAX sama dengan FA dikali rumusnya kosinus ya, FA dikali kosinus theta, dan FAY sama dengan FA dikali sinus theta. Berarti kalau kita hitung di sini nilai FA-nya berapa adik-adik? 40 km ya, 40 kita tulis dikali cos theta. Theta-nya berapa? Gaya sumbu A, gaya dari vektor A maksudnya vektor FA, sudutnya 60 derajat ya di sini ya tadi. Berarti 40 dikali cos 60 derajat sama dengan 40 dikali cos 60 sesuai tabel yang ini ya, cos 60 setengah.
berarti 40 dikali setengah. Bagaimana dengan FAY? FAY-nya, FA-nya 40 dikali sinus 60 derajat. Berarti 40 dikali sinus 60 ini ya, setengah akar 3. 40 dikali setengah akar 3. Berarti masing-masing FAX adalah 20 km dan FAY adalah 20 akar 3 km. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan dua vektor yang lain. Sekarang kita pakai yang FB. FB kita tuliskan. Nah, sama seperti nomor 5 tadi adik-adik. Sekarang kita lihat dari FB. FB kita urai ada FBX dan nilai dari FBY. FBX nilainya berapa? Sekarang kita lihat. Karena vektor FB ini adalah lurus ke kanan, dia sejajar dengan sumbu horizontal X, berarti dia tidak memiliki sudut ya adik-adik, tidak memiliki sudut apit antara FB dan sumbu X. Makanya nilai dari FBX-nya sama dengan nilai FB itu sendiri, yaitu nilai FBX sama dengan 10 km. Bisa kita tulis di sini 10 km. Bagaimana dengan sumbu Y-nya? Karena dia lurus ke kanan saja, tidak ada sudut apit dengan sumbu horizontal X, makanya nilai sumbu Y-nya 0 ya. 0 km. Seperti itu. Sudah selesai nih si FB-nya. Sekarang kita lanjutkan untuk si FC. Kita tulis di sini FC. Bagaimana dengan FCX? Karena FC ini turun ke arah selatan, dia tidak berpindah ke arah kanan atau ke arah horizontal X, berarti nilai dari FCX-nya ini sama dengan 0 ya adik-adik. Karena dia pindahnya ke arah selatan saja, yaitu ke arah sumbu vertikal saja nih, tidak ke sumbu horizontal. Bagaimana dengan sumbu vertikalnya adik-adik? Jadi sini kalau kakak tulis FCY, nilainya berapa? Nilainya betul 10 akar 3. Tapi karena mengarah ke selatan, mengarah ke bawah, maka kita harus menambahkan negatif ya, lambang minus. Berarti nilainya adalah FCY sebenarnya minus 10 akar 3 km. Berarti masing-masing sudah kita dapatkan ya adik-adik, sudah kita urai untuk masing-masing FA, FB, dan FC. Berarti di sini bisa kita jumlah sigmanya, sigma fx-nya apa diri? Sigma fx berarti penjumlahan antara 20 ditambah 10 ditambah 0, yaitu 30 km ya untuk sigma fx. Bagaimana dengan sigma fy? Nilai sigma fy-nya berarti penjumlahan dari 20 akar 3 ditambah 0 dikurang 10 akar 3. 20 akar 3 kita kurang dengan 10 akar 3. FY-nya adalah 10 akar 3 km. Berarti di sini sudah kita dapatkan ya adik-adik. Sigma fx, kakak tuliskan kembali 30 km. Dan sigma FY sama dengan 10 akar 3 km. Bagaimana dengan nilai resultannya? FR-nya. Nilai FR bisa kita pakai rumus yang ini ya. Berarti nilai FR sama dengan akar dari sigma fx kuadrat, berarti 30 pangkat 2 ditambah sigma fy kuadrat, yaitu 10 akar 3 pangkat 2. Berapa 30 pangkat 2? 900 ya. Ditambah 10 akar 3 kuadrat, 10 pangkat 2 nya 100, akar 3 pangkat 2 nya 3. Berarti didapatkan nilai FR adalah akar dari 900 ditambah 100 kali 3, 300. Berarti nilai dari FR adalah akar dari 900 sampai 300, akar 1200 km. Berarti kalau kita sederhanakan bisa menjadi 1200 itu 400 dikali 3 ya adik-adik. Berarti nilai dari FR adalah 400-nya keluar dari akar menjadi 20 akar 3 km. Berarti sudah kita dapatkan nih adik-adik ya.
besar perpindahannya itu adalah 20 akar 3 km. Bagaimana dengan arahnya? Sebelum itu kakak tuliskan dulu ya rumusnya. Nah, rumus untuk menentukan arah dari total vektor itu adalah seperti ini adik-adik. Nilai tangen dari theta adalah sigma Fy per sigma Fx. Dengan nilai tangan itu apa sih? Tangan itu adalah perbandingan dari sinus per kosinus theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Berarti di sini bisa kita tuliskan arahnya bagaimana adik-adik? Sigma Fy-nya berapa tadi? Sigma Fy-nya adalah 10 akar 3 ya. Berarti kakak tulis di sini 10 akar 3 per sigma Fx-nya adalah 30 ya adik-adik. 30. Berarti didapatkan nilai perbandingan ini adalah berapa? Bisa kakak coret? Oh, nilai perbandingannya adalah 1/3 akar 3. Dengan ini adalah tangen theta. Nah, karena yang ingin kita cari adalah nilai dari sudutnya, yaitu tetanya, berarti kita harus buat dulu nih tabel dengan nilai tangen theta. Nah, bisa kakak buat tabel di sini ya, tangen theta. Karena tangen adalah sinus theta dibagi cos theta, berarti bisa kita lakukan pembagian ya adik-adik. Tangen theta dari 0 derajat adalah 0 dibagi 1. 0 dibagi 1, 0 ya. Lalu di sini tangen dari 30 derajat, setengah dibagi setengah akar 3, yaitu 1/3 akar 3. Lalu tangen 45 derajat adalah setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, yaitu 1. Dan tangan 60 derajat adalah setengah akar 3 dibagi setengah, yaitu akar 3. Dan nilai tangan dari 90 derajat 1 dibagi 0, yaitu bilangan tak terdefinisi. Nah, karena di sini kita dapatkan nilai tangen theta adalah 1/3 akar 3, berarti nilai theta yang cocok berapa adik-adik? Kita lihat di tabel sini. Tangen theta berapa ya nilainya 1/3 akar 3? Oh, ini dia 1/3 akar 3. Berarti nilai tangen theta yang cocok adalah 30 derajat. Makanya nilai tetanya adalah 30 derajat. Jadi jawaban dari soal ini adalah pesawat berpindah sejauh berapa tadi adik-adik nilai resultannya? Sejauh 20 akar 3 km ke arah 30 derajat kemana? Berarti 30 derajatnya sama ya, ke atas kanan ya adik-adik. Nih, ke sini. Berarti ini arahnya kemana adik-adik? 30 derajat ke arah timur laut. Ini dia jawabannya. Kalau pembahasan ini berguna bagi adik-adik, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini juga ya. Terima kasih.